Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu hak atas kekayaan intelektual. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Untuk materi ini, kita akan menuntaskan dua kompetensi dasar, yaitu menerapkan dokumen administrasi usaha dan merencanakan pembuatan dokumen usaha. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah diharapkan setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu pertama menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis dokumen administrasi usaha. Kedua, menentukan dokumen administrasi usaha yang dibutuhkan. Ketiga, merencanakan pembuatan dokumen usaha. Kita akan memulai dengan definisi hak atas kekayaan intelektual. Apa itu hak atas kekayaan intelektual? Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kita akan melihat sejarah haki di dunia. Pertama, haki itu dikemukakan oleh Finance orang Italia pada tahun 1470. Kemudian hukum tentang penemuan atau paten diadopsi oleh kerajaan Inggris pada zaman Tudor sekitar tahun 1500-an. Yang kemudian lahirlah hukum mengenai paten pertama kali di Inggris, yaitu Statute of Monopolies pada tahun 1623. Sedangkan Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten pada tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang haki di berbagai negara pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Press Conference untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Konferensi itu kemudian membentuk biro administratif yang bernama United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization atau WIPO. WIPO kemudian menjadi badan administrasi khusus di bawah PBB yang menangani masalah haki bagi para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan sejarah haki di Indonesia dimulai sejak tahun 1840-an pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek 1885, Undang-Undang Paten 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industry Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literacy and Artistic Work sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang haki tersebut tetap berlaku. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman nomor JS5-41-4 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman nomor JG1-2-17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Sejarah haki di Indonesia ini berlanjut lagi pada tanggal 11 Oktober 1961, pemerintah RI mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Undang-Undang Merek tahun 1961 untuk menggantikan Undang-Undang Merek kolonial Belanda. Undang-Undang Merek 1961 merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang haki.
Pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Stockholm Revision 1967, berdasarkan putusan Presiden nomor 24 tahun 1979. Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta 1982 untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Peninggalan Belanda. Pada tanggal 9 September 1987, pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pada tanggal 13 Oktober 1989, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang tentang Paten menjadi Undang-Undang RI. Sejarah perkembangan HAKI masih berlanjut sampai tahun 2000 disahkan 3 undang-undang baru di bidang KI, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang yang lama di bidang yang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-undang yang lama dan berlaku efektif 1 tahun sejak diundangkannya. Sejarah HAKI di Indonesia masih berlanjut. Dari sejarah yang sudah kita lihat tadi, bahwa terlihat jelas bahwa pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang HAKI. Pertama, Konferensi Internasional Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization dengan Kepres nomor 15 tahun 1997 tentang perubahan Kepres nomor 24 tahun 1979. Kedua, Patent Convention Treaty, VTCT, and Regulation under the VTC dengan Kepres nomor 16 tahun 1997. Trademark Law Treaty (TML) dengan Kepres nomor 17 tahun 1997, Brand Convention for Protection of Literature and Artistic Work dan dengan Kepres nomor 18 tahun 1997. WIPO Copyright Trade (WTC) dengan Kepres nomor 19 tahun 1997. Macam-macam HAKI. Yang pertama adalah hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri. Kita akan membahas hak yang pertama yaitu hak cipta. Sejarah hak cipta sudah dimulai sejak tahun 600 sebelum Masehi, di mana seorang Yunani bernama Pehrit menemukan 2 tanda baca, titik dan koma. Kemudian anaknya yang bernama Apollus menjadi pewaris dan pindah ke Romawi. Pemerintah Romawi mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hasil karya bapaknya tentang tanda baca itu. Pengertian hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta dituliskan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku, pasal 1 butir 1. Berikutnya, hak kekayaan industri. Apa saja yang termasuk dalam hak kekayaan industri? Adalah pertama, hak paten, hak merek, hak rancangan, hak informasi rahasia, hak indikasi geografi, hak dana rangkaian. Yang terakhir, perlindungan varietas tanaman. Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual HKI atau hak milik intelektual adalah padanan
kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights atau IPR, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual. Selanjutnya kita membicarakan tentang konsep dari haki itu sendiri. Pertama, haki berkewenangan, berkuasa untuk berbuat sesuatu, undang-undang dan wewenang menurut hukum. Dua, kekayaan, hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang lain. Yang ketiga, kekayaan intelektual, kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta dan rasa, yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenisnya. Dasar haki karya intelektual. Yang pertama, hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia bisa berupa desain seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide. Kedua, dapat mengundang nilai ekonomis, oleh karena itu disebut sebagai aset komersial. Bentuk-bentuk kekayaan intelektual. A. Penemuan. B. Desain produk. C. Literatur seni, pengetahuan, software. D. Nama dan merek usaha. E. Know-how dan informasi rahasia. F. Desain tata letak IC. G. Prioritas baru tanaman. Tujuan penerapan haki. 1. Mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. 2. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi, penelitian, bisnis, dan industri di Indonesia. Pengaturan tentang haki di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kelima, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Keenam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Paritas Tanaman. Lingkup perlindungan haki di Indonesia itu melingkupi tentang 14 jenis kekayaan intelektual yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Tinjauan umum tentang pengetahuan tradisional, harmonisasi antara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional, traditional knowledge atau TK, merupakan hal penting dalam upaya pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, dengan konsep yang mengedepankan bahwa kebutuhan untuk pembangunan selaras dengan kebutuhan untuk kelestarian, dapat berlangsung serta tidak membahayakan lingkungan. Perlindungan hukum untuk haki kesenian tradisional, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Apa yang dimaksud dengan perlindungan preventif? Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan satu kewajiban. Perlindungan represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek atau kesenian tradisional yang sudah ada. Sekian materi kita tentang haki hari ini. Semoga kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada keluhan atau kurang paham, silakan menghubungi saya lewat WA
atau lewat email seperti yang sudah saya cantumkan di kelas Edmundo kita. Sampai jumpa, ketemu lagi minggu depan di materi yang lain. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, walaupun apapun yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.